Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fira Islaminur Awaliyah dari kelompok 8, Kuliah Kerja Nyata Rekognisi, Program MDKM dan Puspresnas 2020-2021 dengan dosen pendamping luaran Dr. Sandei Tantra Paramita SSI MPD. Bersama rekan saya, Zidan, Nandia, dan Raisa, kami terpilih sebagai penerima insentif dalam program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi tahun 2021 dengan judul karya ilmiah Analisis Bahaya dan Kerentanan Wilayah menggunakan metode overlay sebagai upaya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro. Topik pembahasan yang pertama yakni ada urgensi penelitian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan frekuensi kejadian bencana tinggi. Pada setengah tahun 2020, bencana banjir berkontribusi sebesar 39,8% atas keseluruhan kejadian bencana nasional. Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan frekuensi kejadian bencana banjir cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari posisi Kabupaten Bojonegoro yang dilewati Sungai Bengawan Solo dari bagian utara hingga bagian selatan. Kondisi juga diperparah dengan adanya kerusakan hutan di bagian selatan, pendangkalan sungai dan alih fungsi lahan di perkotaan. Ilmu ruang mampu berkontribusi dalam menyediakan informasi terkait bahaya dan kerentanan bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro. Hasil pemetaan kemudian dapat digunakan dalam upaya penanggulangan banjir yang tepat, cepat, dan terukur. Selanjutnya yakni hasil penelitian. Dari proses pengolahan dan analisis diperoleh hasil sebesar 32,843%. Dari keseluruhan wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat bahaya bencana tinggi. Kemudian 35,22% dengan tingkat bahaya sedang, rendah 27,1%, sangat tinggi 4,82%, dan sangat rendah 0,017%. Wilayah dengan tingkat bahaya tinggi mencakup Kecamatan Malo, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Balen, Kecamatan Kanor, dan Kecamatan Baureno. Selain itu, banjir juga berdampak pada penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro. Total luas lahan budidaya yang berpotensi terdampak bahaya banjir seluas 2.042,85 km persegi, atau sekitar 88,37% dari seluruh luas wilayah. Dari jumlah tersebut, lahan sawah memiliki kerentanan hingga 41,32%. Pemukiman juga menjadi penggunaan lahan yang rentan terdampak banjir. Hal itu disebabkan oleh lokasi pemukiman yang berada di wilayah dengan topografi rendah, tanah subur, dan dekat dengan sumber air. Tidak hanya pada penggunaan lahan, analisis juga dilakukan pada estimasi jumlah penduduk yang mungkin terdampak bencana banjir. Analoginya, jika suatu wilayah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka tingkat kerentanan juga akan tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 87.866 jiwa memiliki kerentanan sangat tinggi. Kategori tinggi sebanyak 703.751 jiwa, sedang sebanyak 331.883 jiwa, dan rendah sebanyak 207.577 jiwa. Jalan juga tidak luput dari bencana banjir. Tipe jalan lain memiliki kerentanan tertinggi jika dibandingkan dengan tipe lainnya, dengan persentase sebesar 63,5% dari total jaringan jalan di Kabupaten Bojonegoro. Kondisi ini dapat menyebabkan kelumpuhan mobilitas masyarakat, sehingga bisa menyebabkan terhambatnya evakuasi dan kedatangan logistik jika sewaktu-waktu terjadi banjir. Yang ketiga, ada kesimpulan.
Hasil-hasil yang diperoleh dari analisis tingkat bahaya dan kerentanan banjir dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan sebagai upaya penanggulangan banjir di Kabupaten Bojonegoro. Pemetaan serupa juga dapat dilakukan di wilayah lainnya. Dengan adanya program KKN dan publikasi seperti ini, saya berharap akan ada lebih banyak lagi pihak yang teredukasi, sehingga dapat terbentuk masyarakat siaga bencana di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.